Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada bapak-bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tentu yang pertama kita bersyukur, alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa dipertemukan walaupun dengan media Zoom meeting ini. Insya Allah pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Aceh. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda dan seluruh pengurus, kemudian yang saya hormati seluruh narasumber yang hadir, yang bisa hadir, dan seluruh peserta workshop melalui Zoom meeting ini yang saya banggakan, dan terlebih moderator, termasuk host tadi yang mendahului sudah mengatur, memberitakan informasi kepada kami. Pertama, kami terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami. Kemarin kebetulan dari panitia langsung datang ke kantor dan saya sambut dengan baik kesempatan acara ini dan saya upayakan untuk hadir walaupun hari Minggu dan hari Minggu waktunya juga jam 1, ini waktu yang perlu perjuangan, pengorbanan. Tapi untuk Aceh insya Allah saya manfaatkan waktu ini karena saya nanya siapa pesertanya. Kebetulan Pak dari Ketua Umum hadir, dari pengurus pusat Taman Iskandar Muda seluruhnya hadir, dan banyak tokoh-tokoh Aceh lainnya yang hadir. Alhamdulillah saya bisa curhat, intinya saya bisa curhat, dan lebih-lebih saya akan share tentang bagaimana penanggulangan masalah narkoba khususnya di Aceh. Kenapa saya mengambil judul agak, ya katakanlah ngeri, darurat narkoba di Provinsi Aceh. Memang judulnya agak ngeri. Karena memang kalau tidak dingerikan ini mungkin tidak ada menjadi perhatian. Tapi bukan untuk mengerikan itu, tapi ada substansi yang ingin perlu saya sampaikan. Yang pertama ingin saya gambarkan beberapa bulan yang lalu, ini bulan April, kita sangat miris tentunya kalau kita tahu berita dan ini pengungkapan antara Polri, Polda, Mabes, termasuk BNN kita. Kalau kita total, itu kita sudah mengungkap masuknya sabu ke Provinsi Aceh. Itu kurang lebih 3 ton lebih. Jadi 3 ton sabu masuk ke Provinsi Aceh. Kalau dikatakan bukan darurat, yang darurat seperti apa? Kira-kira itu yang menjadi pertanyaan kita. Oleh karenanya, dengan masuknya yang kita ungkap ini kurang lebih 3 ton, dan kemarin kami juga baru menangkap lagi kurang lebih 30 kilo peredaran sabu, dan hari ini yang seyogyanya saya memimpin langsung di lapangan untuk pemusnahan ladang ganja karena ada undangan Zoom meeting ini, saya lebih memilih Zoom meeting, kemudian saya perintahkan untuk anggota dan dipimpin oleh satu perwira Pamen untuk melakukan pemusnahan ladang ganja yang ada di Aceh Utara kurang lebih 3 hektar. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada para tokoh-tokoh Aceh, masyarakat Aceh, dan kita seluruhnya akademisi tentunya untuk bisa memberikan masukan bagaimana kondisi Aceh yang ingin saya gambarkan ini, sehingga memberikan kontribusi bagaimana mencari solusi. Ini gambaran tentang Aceh yang kita lihat baru beberapa waktu yang lalu dalam tahun 2021 ini. Sebelum-sebelumnya juga masih banyak pengungkapan kasus-kasus. Kemudian di samping itu, kalau kita sandingkan dengan kondisi secara umum Aceh ini, saya ini mohon maaf, kemarin kebetulan panitia datang ke ruang saya minta Bu, Ibu, tolong Ibu lihat dari meja kerja saya yang sekarang saya duduk menghadap ke depan, itu saya lihat di kaca saya itu, di ruang kerja saya itu ada gunung yang indah. Pemandangan yang indah, yang begitu tidak akan ditemukan di Jakarta. Apalagi di tempat Pak Ginanjar pasti lihatnya kalau di Jakarta, gedung-gedung dan sebagainya, kemudian Pak Surya Dharma juga pasti lihatnya gedung-gedung dan sebagainya. Yang kami lihat di Aceh adalah pemandangan, kemudian gunung dan sebagainya yang kami lihat. Ini artinya apa? Sebenarnya Aceh memberikan banyak potensi yang bisa kita kelola. Saya ingin memberikan gambaran dulu tentang kondisi Aceh secara umum, yaitu potensi alam yang begitu banyak, yaitu di samping itu wilayah Aceh. Wilayah Aceh itu kalau kita lihat mungkin kalau dibandingkan dengan Jakarta sangat jauh, yaitu kurang lebih 5,7 juta hektar. Sedangkan jumlah penduduknya saja hanya 5,37 jiwa.
Jadi artinya jumlah wilayah yang lebih luas dengan jumlah penduduk. Seharusnya Aceh tidak bisa menjadikan peringkat ke-6 penyalahgunaan narkoba. Karena apa? Ini harusnya bisa ditangani kalau kita betul-betul melaksanakan semua kegiatan seluruh stakeholder secara komprehensif. Kemudian kondisi geografis tadi, kita ada 18 kabupaten, 5 kota, yaitu di sini ada 6.500-an desa atau kampung. Ini kami gambarkan dulu kenapa kami gambarkan tentang 6.500 desa atau kampung, kemudian jumlah penduduk 5,3 juta ini nanti akan berujung pada kebijakan yang akan kami terapkan. Kemudian hasil survei Aceh berdasarkan hasil penelitian tahun 2019 ya. Ini bahwa Aceh ini menempatin posisi ke-6. Penelitian tadi disampaikan mulai dari BNN Pusat, antara BNN dengan LIPI itu menduduki posisi ranking ke-6. Yang sebelumnya di tahun sebelumnya menduduki posisi ranking 12. Berarti ini dari 12 naik ke 6. Saya yakin tidak prestasi. Saya yakin menambah kekhawatiran, makanya judulnya adalah bahaya darurat narkoba di Aceh pantas kami munculkan. Kemudian di samping itu, kenapa menduduki posisi ke-6? Dari jumlah penduduk 5,3 juta tadi, prevalensi penyalahgunanya 2,8%. 2,8% kurang lebih 82.000 penduduk Aceh yang jumlahnya 5,3 itu sudah terpapar oleh narkoba. Ini di 2019 hasil penelitian. Mudah-mudahan di 2020 penelitian atau 2021 nanti dilakukan penelitian lagi, hasilnya tidak akan naik, justru akan lebih turun dari yang kita ini. Harapan kita tentunya. Kemudian di satu sisi kami juga menyampaikan bahwa Aceh ini di kondisi geografis yang cukup baik, kemudian bahkan saya juga dari 23 kabupaten kota, hanya 3 kabupaten yang belum saya datangin. Jadi 20 kabupaten kota semua saya datangin dan saya tidak lewat pakai pesawat, pakai darat. Begitu saya ingin melihat bagaimana kekayaan Aceh ini, sehingga saya bisa menyaksikan langsung, alangkah sayangnya dengan potensi sumber daya yang begitu banyak, begitu bisa kita kelola, tapi tidak kita bisa manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakatnya sejahtera, tentunya tingkat ekonomi pendapatan masyarakatnya bagus, sudah pendidikan, karena biaya pendidikan walaupun dari pemerintah daerah mensupport, pemerintah daerah memberikan support anggaran, tapi tentunya kalau masing-masing daerah atau desa atau kampung itu sumber daya masyarakatnya meningkat dari income produksi, ya tentunya akan meningkatkan kualitas. Ini yang akan kita selaraskan nanti ada di program kami namanya Kampung Bersinar. Kemudian yang kedua, kita juga dengan kondisi geografis yang tadi punya dampak yang positif, tentunya ada hal yang memiliki dampak negatif, yaitu kalau kita tidak bisa keluar dengan baik. Dijadikan jalur masuknya peredaran narkoba. Nah, ini jalur peredaran narkoba itu kalau kita lihat ada jalur timur, ada jalur tengah, dan ada jalur barat. Ini dari sepanjang dari jalur yang pantai timur, itu peredaran masuk dari Banda Aceh, kalau kita lihat dari Aceh Besar, sepanjang Aceh Besar, kemudian Bici sampai ke Tamiang, masuk ke arah Medan, itu adalah jalur yang paling rawan. Karena itu perbatasan dengan laut Selat Malaka dari Malaysia, peredaran masuk. Yang kemarin kita tangkap pun juga masuknya dari jaringan Malaysia ataupun jaringan dari luar negeri. Kemudian jalur-jalur ini kalau kita bagi ada berdasarkan data yang kami datakan dari yang pelaku yang kami tangkap, ini jalurnya ada 3 jalur, yaitu jalur yang pertama jalur timur yang sekarang terpapar, kemudian jalur tengah, kemudian yang satu lagi adalah jalur barat. Nah, ini jalur itu semuanya bermuara masuk ke arah Sumatera Utara atau Medan, karena memang kita ini berbatasan dengan Sumatera Utara, jalur daratnya rata-rata dari mulai masuk perbatasan Tamiang, berbatasan dengan Sumatera Utara, kemudian kabupaten kita namanya Kota Cane juga berbatasan dengan Sumatera Utara, kemudian kita juga masuk di Aceh dari Tapak Tuan, kemudian Sigli juga masuk ke perbatasan Sumatera Utara. Tentunya dengan tingkat kerawanan ini, BNN melakukan upaya-upaya langkah-langkah bagaimana melihat kondisi yang
maraknya peredaran narkoba yang ada di Aceh. Jadi kami memiliki kiat-kiat, tentunya tidak sendiri, BNN Aceh ini tidak sendiri, kami merangkul beberapa stakeholder, terus kemudian kami juga koordinasi dengan pemerintah daerah yang intens, tadi disampaikan oleh Bu Dia, bahwa kami juga koordinasi dengan Pemda, buktinya bahwa pemerintah daerah juga sudah mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 4 tahun 2021, di dalam instruksi Gubernur tersebut jelas-jelas mengamanatkan, memberikan perintah kepada kepala daerah di kabupaten kota untuk melaksanakan atau membentuk minimal 10% dari desa atau kampung yang ada untuk dibentuk menjadi desa bersinar. Tapi tentunya membangun desa bersinar ini bukan hanya slogan saja, tapi kita harus membangun secara substansinya. Tadi Pak Ginanjar sampaikan bahwa akhlak itu adalah sangat penting. Tapi di samping itu kita harus membuat fondasi-fondasi yang lain, yaitu fondasi dari kualitas ekonomi, fondasi kualitas sumber daya manusia dan sebagainya. Karena apa? Memang tadi disampaikan bahwa kenapa sasaran kami adalah kampung. Kalau kita lihat flashback ke belakang, memang kami juga membaca beberapa referensi, terus kemudian kami juga muter ke tempat-tempat di desa-desa ini. Memang dulunya, mudah-mudahan sekarang sudah berkurang, bahwa penggunaan ganja ini masih digunakan untuk masyarakat tradisional, kadang-kadang dicampurkan untuk makanan, kemudian dicampurkan bahkan dicampur kepada namanya minuman kopi yang disebut namanya kopi racing, ada juga yang dinamakan dengan mie Aceh racing. Sebenarnya kalau nggak perlu pakai racing juga sudah enak gitu. Kenapa harus dipakai racing gitu yang menjadi masalah itu. Dan kemarin kita juga sedang menangkap namanya kopi racing. Racing itu ternyata kopi dicampur ganja. Jadi kalau namanya racing itu pasti plus pakai ganja. Jadi kira-kira kalau kopi racing berarti kopi ganja. Kalau namanya Aceh mie Aceh racing berarti mie Aceh plus ganja. Ini yang kita edukasi, kita lakukan upaya-upaya pendekatan agar budaya-budaya yang negatif ini bergeser. Tentunya kita akar masalahnya adalah bagaimana masyarakat untuk tidak menanam yang dulunya menanam ganja, ya. Kemudian kita alihkan petani-petani tersebut menanam ke tanaman produktif lainnya. Yaitu kita sudah lakukan bagi beberapa tempat. Jadi ada namanya program yang tadi disampaikan oleh Pak Richard, namanya Grand Design Alternative Development. Kita sudah berhasil melakukan ini. Memang yang kita pilih daerah-daerah yang rawan, contohnya adalah Biren. Biren program yang pertama rawan karena memang di sana adalah beberapa jalur-jalur tikus, kemudian beberapa tempat petani juga sebelumnya kita temukan ganja yang ditanam di sana, itu kita sudah hampir 11.300 hektar kita tanamin jagung. Kemudian di Gayo Luas itu saya kemarin jalan di sana, begitu indahnya Gayo Luas itu. Sayang kalau Gayo Luas itu betul-betul tidak dikelola dari pariwisatanya, bahkan yang dimunculkan adalah tanaman ganjanya ini sangat memprihatinkan. Oleh karenanya dari kami membuat program juga di arah Gayo Luas, sudah kurang lebih 600 hektar, bahkan 1.000 masyarakat atau petani sudah ikut terlibat dalam penanaman tanaman produksi kopi, kemudian tanaman jagung dan sebagainya. Kemudian Aceh Besar. Memang ada tiga kabupaten yang kita pilih ini karena memang berdasarkan data ini yang paling banyak, bahkan yang paling banyak itu di areal Aceh Besar, kemudian Aceh Utara, Biren dan Gayo Luas. Ini yang program kami lakukan. Tentunya budaya culture itu tidak bisa kita rubah secara serentak, tapi melakukan upaya-upaya edukasi, melakukan upaya-upaya langsung kita terapkan sehingga masyarakat bisa merasakan dengan cara mencontoh itu. Kemudian kita juga melaksanakan program kerjasama dengan BI untuk melakukan penataan terhadap kawasan yang dikatakan rawan. Jadi tempat-tempat yang rawan ini kita memberikan binaan, ya contohnya kemarin kami dengan Bank Indonesia membuat kerjasama, antara lain adalah kelompok-kelompok pemuda yang ada di sana yang di daerah rawan. Kebetulan kami pilih Kampung Mon Gedong, itu memang daerah yang rawan narkoba. Jadi istilahnya kalau di Jakarta ya apa lupa itu Tanah Abang, bukan Tanah Abang. Itu adalah daerah yang sangat rawan narkoba, sehingga kita berikan pelatihan dari mulai kita pelatihan bagaimana membuat peternakan lele, kemudian kita juga ajak ibu-ibunya untuk memberikan pelatihan menjahit dan sebagainya, dan ini menjadi percontohan karena
antara BI dengan Bank BNN ini baru sekali, mudah-mudahan nanti akan dicontoh ke beberapa tempat yang lain. Karena kalau kita hanya memberikan sosialisasi bahwa kamu jangan pakai narkoba, narkoba membahayakan, tapi tidak memberikan solusi. Karena kita lihat akar masalahnya bahwa ternyata akar masalahnya salah satunya adalah ekonomi. Di samping akhlak juga ekonomi. Oleh karenanya satu-satu kita coba cari solusi, karena masalah ekonomi kita berikan keterampilan ekonomi. Tapi bukan hanya saja melatih mereka untuk berternak lele, kemudian tidak berpikir setelah itu mau diapakan. Kita kawal sampai ke pendistribusiannya, sampai ke penjualan ke konsumen. Jadi mulai. Mohon izin Pak Heru bisa lebih dipersingkatkan ya. Terima kasih banyak. Jadi implementatifnya kami membuat terobosan-terobosan kreatif ya, karena kami melihat data bahwa penyalahgunaan narkoba kita tidak bisa menolak kekinian. Jadi kekinian maksudnya sekarang eranya anak-anak milenial. Kita harus mendengarkan anak remaja kita harus mendengarkan bagaimana anak-anak remaja bicara, karena dari hasil penelitian memang penyalahgunaan narkoba sasarannya daripada anak-anak remaja, kemudian kelompok usia produktif dan dewasa lainnya. Terobosan yang kami lakukan, antara lain tadi kita membuat namanya Desa Bersinar, dan ini terus kita akan kembangkan. Dari Desa Bersinar ini targetnya 100 untuk tahun ini, mudah-mudahan kita akan capai. Kemudian yang kedua, karena anak milenial itu kita perlu dengar, kita membuat namanya terobosan kreatifnya adalah anak milenial berbicara ya. Jadi kami mengajak para influencer ya, player influencer ini untuk kita ajak bicara untuk mencari apa solusi bagaimana agar tidak terpapar narkoba. Kita explore juga mereka dengan kita kemas dengan acara talk show. Kemudian kita juga membuat terobosan kreatif di belakang di Blang Padang itu setiap hari Minggu itu banyak kegiatan. Kita buat namanya pojok informasi, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat yang menggunakan Blang Padang kegiatan olahraga sehingga bisa tahu informasi tentang masalah bahaya narkoba. Kemudian Aceh ini tadi katakan bahwa Aceh ini adalah julukannya syariat Islam. Memang Aceh itu kuncinya dua, satu di kedai kopi, satu adalah di masjid. Maka kami betul manfaatkan ini. Ada program kami namanya BNN Menyapa di Subuh Pagi. BNN Menyapa di Subuh Pagi kami lakukan setiap hari Jumat. Tapi karena ini kondisi pandemi, ini beberapa bulan ini kita agak hentikan dulu karena apalagi kondisi PPKM. Kami setiap hari Jumat pagi, sebelum ini kami datang ke masjid-masjid besar, Masjid Baitur Rahman, Masjid Raya, kemudian beberapa masjid besar dengan beberapa PNN, anggota kami BNN. Setelah kami ikut melaksanakan kegiatan sholat, kemudian kami sedikit memberikan himbauan, tausiah, kemudian setelah itu kita membagi sedekah sedikit apapun yang kita milikin. Dan ini tidak ada anggaran dari manapun, tapi kepedulian dari anggota BNN yang mengumpulkan uang setiap hari Jumat pagi untuk kita berbagi kebahagiaan. Ini yang kami lakukan. Yang kami manfaatkan karena memang Sarbi Mekah kuncinya ada di masjid setiap kegiatan pagi. Kemudian di kedai kopi yang banyak, karena memang di Aceh itu kalau tidak ke kedai kopi ya saya pikir bukan menjadi orang Aceh. Bahkan saya sudah menjadi orang Aceh karena setiap pagi hampir pengen ke kedai kopi. Kami manfaatkan juga peluang itu untuk bersosialisasi. Bersosialisasi, menyapa, kemudian kami menginformasikan kepada kedai kopi di situ, bahkan kami membuat namanya grup Instagram, kami follow mereka untuk masuk dalam Instagram kami, sehingga mendapatkan informasi tentang bahayanya narkoba. Kemudian yang terakhir, kami juga mewadahi saran dari anak-anak milenial Aceh, khususnya yang ada di Banda Aceh, kami membuat namanya ruang rekreasi, kami buatkan namanya podcast. Sekarang kan eranya era informasi media sosial, sehingga kami wadahi anak-anak milenial ini supaya mereka menyampaikan aspirasinya, silakan pakai ruangan BNN, siapapun yang datang, tapi dengan menggunakan fasilitas kami, itu supaya mereka mengupas tentang temanya narkoba. Jadi silakan menggunakan siapapun juga untuk menggunakan ruang rekreasi kami, atau podcast kami, tapi yang dibahas hanya temanya narkoba. Apapun yang didatangkan di situ, seni, kemudian politikus, atau kemudian pengusaha, dan siapapun tokoh-tokoh yang datang di tempat kami, dan YouTuber pun sudah memanfaatkan ruangan kami itu untuk membahas tentang temanya, intinya narkoba. Yang terakhir lagi, tidak akan mungkin sosialisasi hanya bicara tentang himbauan-himbauan kalau kita tidak implementasikan langsung. Saya salah satunya adalah penghobi sepeda, jadi saya membangun komunitas sepeda yang di Aceh,
Dan itu sambil saya mengkompulir komunitas-komunitas itu, saya sampaikan pesan-pesan tentang bahaya narkoba. Satu, kedua, mereka menjadi agen-agen saya untuk menginformasikan di mana kalau ada jaringan atau termasuk penyalahguna narkoba. Kalau penyalahguna narkoba, memang kami sudah sampaikan kepada masyarakat Aceh khususnya. Jangan takut-takut, karena di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di dalam Pasal 54, mengamanahkan bahwa penyalahguna narkoba tidak ditahan, tidak diproses, tapi kami akan bantu terrehab. Tapi karena ini belum, masyarakat masih takut dan sebagainya, kami membuat terobosan baru lagi namanya, intervensi berbasis masyarakat. Apa itu intervensi berbasis masyarakat? Intervensi berbasis masyarakat adalah kami bentuk rehabilitasi dalam tanda kutip kemampuan di tingkat desa yang dibina oleh kita. Di situ ada dokternya, ada psikolognya, termasuk kepala desanya atau kecik. Ketika ada orang yang pecandu narkoba, tidak perlu datang ke BNN, datanglah ke IBM tadi, sehingga mereka tidak segan-segan menyampaikan apa yang sudah dilakukan, kemudian kami konseling untuk dilakukan rehab. Yang salah satunya ini upaya-upaya terobosan kami untuk mereka mau terbuka, mau mendatangin di tempat-tempat rehab. Memang kita di provinsi ini, panti rehab untuk rehabilitasi narkoba yang secara besar memang belum ada, pakai rehab yang ada di rumah sakit jiwa. Ini pun juga punya pengaruh. Jadi kalau orang rehab dibawa ke rumah sakit jiwa, seolah-olah aku sakit jiwa. Nah, itulah salah satu kendala yang orang untuk direhab menjadi segan ataupun tidak mau. Makanya solusi ini yang kami terapkan. Itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya ingin sampaikan kesempatan yang baik ini, bahwa untuk membangun Aceh yang kaya ini, saya selalu katakan bahwa Aceh ini kaya, Aceh ini betul-betul indah. Tapi kenapa kita tidak mencoba untuk betul-betul berpikir, betul-betul curahkan semua kemampuan kita untuk membangun Aceh. Sayang, dengan cara apa kita membangun Aceh? Satu, cintailah Aceh. Walaupun saya hanya dinas di sini, tapi saya berpikir suatu saat saya pindah, pasti saya pengen balik ke Aceh lagi. Samping kulinernya juga bagus, kuliner enak, pemandangannya bagus. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa menggugah atau bisa jadikan hal-hal masukan pada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.